nonton. Saya biasanya melihat lah ini aktif, Amang ini aktif berbicara tentang toleransi, isu kebudayaan dan eh, kan termasuk tentang kesukuan ya, isu kesukuan juga lebih vokal ya berbicara. Nah, saya mau bertanya kepada Lai, tapi sebelum masuk kita ke pertanyaan, ada baiknya Lai perkenalan diri dulu dan seperti apa pengalaman-pengalaman Lai di dalam bermedia sosial dalam melihat eh, tingkah dan perilaku daripada manusia di kawasan Danau Toba dalam menggunakan sosial media. Silakan. Oke, Le. Ntar ya. Oke, teman-teman, 40 penonton di sini mungkin kalau sudah pernah melihat saya sering live, perkenalkan dulu ya. Saya itu nama panggungnya Geratia Girsang. Saya bermarga Girsang. Nama panggungnya Geratia, di sini saya buat Buika X Pangulu Balang. Kita tergabung di dalam komunitas yang namanya Pangulu Balang, berdarah Batak, baru Pangulu Balang, menjaga solidaritas berbangsa. Nah, hadirnya saya ke media sosial ini sedikit bercerita terkait karena ada pembahasan masalah kesukuan-kesukuan, di mana saya sebagai orang Batak pernah mendengarkan ada Karo bukan Batak ataupun Simalungun bukan Batak. Itu sangat menggelitik di dalam telinga saya pada waktu itu, Lek Gurjen. Itu tahun 2020 lah saya bermain media sosial, terutama di TikTok, Lek Gurjen. Itulah dulu. Oke, artinya Lai itu hadir ke dalam sasana atau media sosial ini termasuk TikTok itu karena ada menyatakan diri bukan Batak. Nah, secara kewilayahan Lai datangnya dari mana? Dari Toba kah, Karo kah, atau dari Simalungun? Oke, serta di Jolole. Bodoh bersuka arti sok kan? Boy, sangat bisa. Oh, bodoh. Aku dari Batak Simalungun, Le. Dari Batak Simalungun. Oke, menarik. Tapi sebelum saya ke sana, keresahan Lai dalam dinamika sosial dalam Simalungun itu sepertinya juga saya mendengar ada menyatakan diri nggak Batak tuh. Iya, Simalungun bukan Batak ataupun SBB ya. Nah, bagaimana pandangan Lai dengan itu? Kalau pandangan saya sih, awalnya juga saya terlalu vokal mungkin ya, terlalu frontal untuk melawan mereka pada waktu itu. Cuman, kesini-sininya tendensiusnya, sebelum kemarin ya, Le ya, sebelum kemarin, tendensiusnya saya kurangin terhadap melawan mereka. Mungkin ini karena kurang pemahaman atau apalah pandangan saya pada waktu itu, atau belajar tentang kesukuan, dan kita berbagi tugas dari Batak Simalungun menghadirkan orang-orang tertentu supaya mengaku Simalungun bukan Batak. Ada 2 orang kita buat ke sana supaya apa? Di sana itu bisa belajar tentang adat dan budaya Simalungun, Le. Tapi setelah kemarin, Le, ini saya pikirannya jadi berubah lagi, Le. Tapi nantilah itu kita kulik karena apa gitu loh. Oke. Cuman itu sangat menggelitik, Le, bagi saya. Sangat menggelitik. Satu lagi, kita kan kalau disekolahkan kan harusnya kan, terutama kita Batak kan anak koki doha dia katanya, Le. Kalau bisa kalau kalau kita disekolahkan janganlah disia-siakan perjuangan daripada orang tua kita itu. Itulah pandangan saya untuk saat ini terkait pertanyaan Lai itu. Oke, dari perspektif Lai yang sudah tahun 2020 hingga tahun 2026 ada 6 tahun tuh. Satu periode lebih tuh kalau dalam pemerintahan. Nah, kira-kira apa kepentingan mereka menyatakan itu, atau kepentingan daripada kelompok itu membuat narasi yang baru sebagai tandingan dari yang sebelumnya dipahami Lai bahwa mereka adalah Batak Simalungun? Kepentingan apa yang terselubung di sana menurut Lai? Nah, begini, Le. Pada tahun 2020 itu saya berpikir kemungkinan besar ini karena mendekati pencalonan ini lah kan, untuk pemilu-pemilu itu dulunya, Le. Mereka hadir nih, ya kan? Cara berpikir saya pada waktu itu ke sana, Le.
Dah, baru saya gali-gali sedikit. Dulu kan belum ada Simalungun bukan Batak, Le. Sebenarnya yang dari Simalungun bukan Batak itu dulunya mengaku Batak. Setelah saya dapatkan informasi, ya mereka mengaku Batak dulunya, dan bahkan ada beberapa orang waktu itu kita itu satu panggung, Le, di Batak Simalungun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pada waktu itu, kok tiba-tiba bisa berubah? Ya kan, kita udah kompak-kompak nih, udah bercerita tentang bagaimana tentang Batak Simalungun ini. Tiba-tiba mengaku Simalungun bukan Batak, padahal teman kita sendiri. Ada satu oknum yang nggak perlu saya sebutkan. Dia bisa berubah karena di saat teman kami ya, dari Batak Simalungun ini dulunya, dia berubah menjadi Simalungun bukan Batak. Hanya karena dia meladeni rum Karo bukan Batak ataupun suku Karo itu tadi. Dia dihina di sana dan meminta bantuan dari kami dari Batak Simalungun, sementara kan kami kan lagi live, Le. Ya kan? Ya sudah, bentar lagi lah kita ke sana kan gitu. Hanya karena itu doang dia bisa berubah malamnya jadi Simalungun bukan Batak. Berarti cara pandang saya di situ, karena sempat saya mendengarkan daripada ketua mereka yang Simalungun bukan Batak. Ya, pernah saya mendengarkan di saat dia live pakai akun fake ke sana, saya dengar-dengar di bawah. Kalau kamu mau pengen tahu apa visi dan misi kami, nanti DM saya ya, biar kamu paham, katanya sama teman saya ini satu pada waktu itu. Artinya ada semacam unsur sakit hati lah ya, ada semacam unsur sakit hati, ada kekesalan lah. Tapi dibalik dari itu, saya mau bertanya kepada Lai lebih spesifik ini, apakah perbedaan daripada Karo Simalungun bukan Batak, Karo bukan Batak, atau Pak bukan Batak ini sengaja dipelihara supaya menjadi panggung bagi yang berkepentingan itu? Nah, kalau data-data yang kita kumpulkan, Le, kebetulan hanya satulah dari dulu mungkin ya yang meladeni Karo bukan Batak terkhususnya, karena yang lebih besar terkait bubak ini kan Karo bukan Batak, Le. Oke. Sampai, maaf kata lah aku bilang ya, sampai komunitas kita semua ada beberapa orang di dalam komunitas kita itu kena hacker namanya, Le. Sampai ke situ ya? Sampai ke situ. Karena kita saking jujurnya gitu loh, apapun yang terjadi pada waktu itu terkait pembahasan panggung-panggung bubak ini, kita kan selalu frontal pada waktu itu, Le. Oke. Bentar ya, Le, ya, saya ganti banner dulu. Mungkin teman-teman kurang paham ini. Oke, tetap layar penonton. Ini menarik ini karena membahas isu ini, isu identitas. Mungkin teman-teman pernah melihat komunitas pembudatan ini. Pada saat kami masih memakai komunitas pembudatan, Le, di sini kami dari Batak Simalungun adalah orang-orang dari Batak Simalungunnya ini yang frontal-frontal dan membuka semua aib-aib yang terjadi. Bagaimana ini seolah-olah pandangan kami itu hanya di sini bermain, hanya kita ada seolah-olah yang mengaku suku Karo, tapi di balik ini semua yang kita dapatkan orang Batak juga bermain di sini, Le. Pandangan saya, pandangan kami, analisa kami dari komunitas kami. Karena apa? Pada waktu itu yang menyerang ataupun menghacker yang ada di dalam komunitas kita itu sebagai komunitas pembudatan ini bukan orang Karo dan bukan orang Simalungun, dan bukan suku Karo bukan Batak, dan bukan Simalungun bukan Batak, tapi orang Batak. Artinya orang Batak itu juga sengaja membuat konflik ini dan memelihara konflik ini supaya tetap terpelihara dan tetap eksis, dan ada panggung untuk tetap eksis. Kira-kira begitu menurut Laya? Menurut pandangan kami seperti itu. Wow. Dan datanya kita pegang semua sampai sekarang, Le. Mungkin komunitas-komunitas dari teman-teman kita dari Pangulu Balang, teman-teman kita dari komunitas pembudatan ada di sini semua. Makanya yang setelah itu, Le, saya membubarkan komunitas itu, tapi saya buat komunitas yang baru dan memasukkan komunitas hanya beberapa orang di dalam, tidak banyak.
Karena apa? Saya takut nanti kecium, gitu loh. Kalau dari pernyataan Lai, apa Lai nggak takut diserang yang mengaku Batak nih? Pernyataan Lai yang menyatakan bahwa ada orang Batak juga ikut memelihara daripada konflik ini. Begini Le, makanya kan kita kan menggunakan nama Pangulo Balang, ya. Pangulo Balang ini adalah salah satu panglima ataupun penjaga Batak di zaman dulu, dan udah siap mau mati untuk memperjuangkan kerajaan ataupun kesukuan itu tersendiri. Contohnya, saya Batak Simalungun, untuk Simalungun saya siap mati, mau diculik, mau diapa, dan itu saya narasikan dari dulu Le. Kalau ada yang tidak setuju dengan narasi saya, jangan laporkan saya, mau kalian culik, mau kalian laporkan, silahkan. Dan itu tantangan saya terhadap yang mengaku bubak dari zaman dulu. Dan adalah mungkin orang kita Batak ini yang memelihara itu tadi. Karena dengan statement saya itu kan kami ini kan nggak ada terpengaruh kepada kubu yang manapun. Kan gitu Le. Yang salah tetap salah. Walaupun ada orang Batak yang salah Le, kami tetap serang orang Batak yang salah itu juga Le. Pada waktu itu. Dan harusnya seperti itu. Kalau memang putih katakan putih, kalau memang 1 tambah 1 itu harus 2. Kalau ada yang mengatakan 3 ya diserang yang menyatakan 3 begitu. Nah, oke, saya melihat Le, bahwa konflik ini tidak lagi terjadi di dalam hanya media sosial Le. Hanya di media sosial. Juga sudah terjadi di dalam kehidupan nyata atau dalam pergaulan sosial masyarakat itu sendiri. Bagaimana pandangan Lai dalam melihat ini sampai mengganggu dalam tatanan sosial? Pasti sangat mengganggu Le. Dan itulah yang kebetulan saya masih generasi muda lah kita bilang ini ya. Kita sama-sama generasi muda Le. Begini, saya mengingat bagaimana kami memperjuangkan di sini di Jabodetabek ini, terkhususnya saya dulunya kan di Jakarta Le. Memperjuangkan persatuan. Awal mulanya terbentuknya Himpaba, Himpunan Mahasiswa Pemuda Batak. Itu berawal dari kami yang ada di Jakarta Le, sehingga menyebar kemana-mana di seluruh provinsi. Itulah perjuangan kami sebagai orang Batak. Yang kami pikirkan, bagaimana dengan kita saudara-saudara kita yang dari Batak Enampuak ini, supaya ada rumahnya di perantauan ini. Gitu loh. Tapi dengan adanya pembahasan-pembahasan ini, maaf-maaf kata aku bilang Le, ya, apalagi ada saudara kita dari Karo, dengan pembahasan ini terlalu liar lah menurut pandangan saya. Bahkan di komunitas kita itu tadi yang ada Himpaba itu Le, mereka sangat terkucilkan. Informasi yang saya dapatkan dari adik-adik saya, junior-junior saya, sangat dikucilkan Le. Begitu juga terhadap Simalungunnya. Oke, terima kasih kepada Amang Boyka Expong. Bagaimana pandangan Lai dengan ada itu fenomena kemarin dengan penggerudukan ya? Saya bilang itu perundungan lah, perundungan atau masyarakat datang menjumpai atau ke rumah daripada salah satu yang mengaku bukan Batak. Ya kalau itu kan pandangan saya seperti ini Le. Yang namanya kita kalau umpamanya menista, contohnya kalau kita salah pasti ada orang yang datang ke rumah kita, ya kan? Pengerudukan itu wajar dilakukan karena memang dia menghina suku Batak. Kalau jujur aja ya, kalau saya yang di Medan ini ya, kalau saya tinggalnya di Medan, gak usah orang-orang itu, mungkin aja saya yang menjumpai dari dulu. Apakah dengan cara-cara seperti itu akan membuat kita yang mengaku atau orang lain yang mengaku sebagai Batak tidak makin memperkeruh suasana dengan membuat bertemu secara head to head, karena yang pada awalnya itu kan adu narasi, adu pemahaman, adu perbedaan sudut pandang, dan akhirnya menjadi sebuah konflik di dunia nyata. Kalau bagi saya melihat ya, ketika adanya perundungan atau bertemu bagi saya itu kurang etis, karena bagi saya ada etika hukum namanya, ada etika hukum. Tapi dibalik dari semua itu, pertanyaan saya kepada Lai, kira-kira dari segala semua kepentingan dari perbedaan ini, ada nggak kepentingan daripada agama? Ada.
Karena beberapa kali kan mereka kan selalu menarik kita terhadap masalah agama, Le. Contohnya, mereka sering membuat judul itu di dalam komal mereka itu, yang Islam bukan Batak. Sementara kita orang Batak kan ada juga yang Muslim, Le. Jujur aja, mama saya dulu mantan Muslim. Opung saya di Purbasaribu itu, dialah yang membangun masjid pertama kali di Haranggau. Itu opung saya. Kuburan opung saya pun masih kuburan Muslim, Le. Dan ada pernyataan mereka menyatakan kalau Batak itu bukan kalau Muslim itu bukan Batak. Ngeri sekali saya mendengarkan itu. Saya Marga Girsang Tinobuni baru Sidabalok yang membangun masjid pertama kali di Haranggau itu, di Purbasaribu itu, Marga Sidabalok, opung saya. Parna itu kan, saya tahu saya Parna. Gitu loh. Apa enggak menghina opung saya sendiri yang sebagai Parna yang sudah ada 70-an marga dengan omongan ataupun membuat statement mereka itu menurut kira-kira gimana gitu loh. Kalau umpamanya posisinya di saya sendiri gitu. Makanya lah sebenarnya ya, ku bilang pun tadi umpamanya seperti itu, head to head, contohnya seperti itu. Dari dulu saya sudah menyatakan kepada kita semua orang Batak, kalau bisa yang di Medan itu tolonglah diwakilkan. Adapun beberapa orang, mungkin orang ini kan membutuhkan pernyataan kalau benar-benar Batak Nampuk itu ada, tapi selama ini kan nggak ada terjadi, Le. Organisasi masyarakat kita ada yang membawakan kesukuan Batak, tapi di mana mereka ini semua? Apa saran Lai atau kritisan Lai untuk organisasi yang yang menyatakan diri sebagai organisasi Batak? Ya, kalau umpamanya hanya membawakan suku Batak itu di dalam suatu organisasi hanya untuk kepentingan politik atau duit atau hanya untuk amplop kuning, Le, bubarkan saja. Kalau tidak bisa menjaga tatanan adat dan budaya kita sebagai orang Batak dan tidak bisa memperhatikan orang Batak ini semua. Kalau saya ya, Le, saya ditanya daripada hati yang terdalam. Kalau ada orang yang mengaku bukan Batak, mungkin saya secara pribadi akan saya terima. Saya juga menerima, Le. Awalnya saya menerima. Karena kan begini, Le. Saya menerima itu awalnya mungkin karena mereka belum paham ataupun ingin belajar tentang Batak ataupun mereka belajar tentang Karonya ya. Tapi karena terakhir ini mereka yang buba-buba kini dibikingi oleh ormas-ormas yang merujuk terhadap ormas agama. Menurut cara pandang saya ini udah gak benar, karena tidak ada satupun agama yang menghalalkan yang namanya penindasan terhadap satu suku. Itu Ya, bagi saya sendiri pun ya, bagi saya sendiri kalau misalnya memandang Batak itu daripada agama, itu ada kekeliruan. Nah, ini pertanyaan saya karena saya tidak pernah atau jarang terlibat. Ada nggak pengaruh daripada sosok mitologi yang tercipta daripada kearifan-kearifan lokal itu sehingga lahir paham-paham ini? Nah, mereka kan mempersoalkan di mitologinya itu tadi, Le. Mereka butuh pembuktian dan ini benar-benar dinyatakan. Sama umpamanya kayak mereka ini. Nah, awalnya begini, Le. Dulu saya sudah menyatakan, kalian ini seolah-olah membahas tentang suku, tapi ini perdebatannya ini condong seperti perdebatan tentang agama ataupun pembahasan tentang mencari Tuhan. Mereka kan pengen membuktikan si Raja Batak ini benar-benar ada. Bagaimana dengan agama? Agama ini juga kan seperti itu, Le. Ada perdebatan-perdebatan agama ini juga. Mereka kan membangun seolah-olah Tuhan itu benar-benar ada dan itu pengen dibuktikan. Bagaimana cara membuktikan Tuhan itu ada? Kita ini sebagai orang manusia yang beriman loh. Nah, makanya saya selalu menyatakan mereka ini orang radikal, orang ateis, komunis, karena pembahasan-pembahasan yang di dalam kebudayaan ini tadi, yang seharusnya kita belajar tentang adat dan budaya, tapi di sini mencari tentang tuannya gitu loh, nenek moyangnya.
supaya dibuktikan benar-benar ada nenek moyang itu. Kalau bisa, tanggal lahirnya istrinya siapa, wujudnya seperti apa, itu yang mereka butuhkan. Gitu, Le. Oke, terima kasih. Saya sangat menarik pembahasan tentang ini. Artinya, sejak awal memang diskusi atau bahkan perbedaan daripada pemahaman ini tidak didudukkan pada tupoksinya atau masalahnya, begitu ya. Ketika pembahasan tentang eksistensi mitologi, yaitu mitologi di Simalungun, di Karo, di Pakpak, di Mandailing, dan di Toba, itu selalu dihubungkan dengan sejarah, kira-kira begitu. Nah, bagi saya juga ya, bagi saya pembahasan tentang identitas dan kebudayaan, maka yang dibutuhkan adalah memori kolektif atau ingatan daripada kelompok masyarakat itu. Sementara membahas tentang sejarah, yaitu berbicara data dan fakta. Artinya memang sejak awal diskusi ini sudah dipengaruhi oleh kualitas dan sumber daya manusia. Nah, pertanyaan saya kepada Lai, sejauh apa konflik ini, sejauh apa perbedaan sudut pandang ini menciptakan polarisasi dan konflik di kawasan Sumatera Utara, lebih eksplisit saya tanya di Simalungun. Oke, karena Lai mencatatkan ini di Simalungun, kebetulan saya orang Batak, Le. Saya bisa membuktikan wujud orang Batak itu yang asli, Le. Oke. Wujud Batak itu yang asli, ya. Supaya mereka tidak mempertanyakan siapa si Raja Batak. Ya, Le, ya. Ini saya tunjukkan fotonya, foto si Raja Batak. Ya. Wujudnya, fotonya langsung. Inilah wujud foto opung kami, Le. Marga Girsang yang mengaku si Raja Batak di saat dia menjabat, dan opungnya dan bapaknya. Dan inilah pewaris tahta Raja Silimahuta. Dan opung kami itu mengaku Batak. Kepada seluruh, walaupun ada dari Belanda, walaupun datang dari mana, opung kami itu selalu mengaku dirinya itu adalah Batak. Dan ini pewaris tahtanya, Le. Oke, pertanyaannya ini di era kira-kira tahun berapa ini? Nah, di era tahun 1800-an pun dia sudah mengaku Batak. Sebelum datang Belanda pun ke Simalungun, dia sudah mengaku Batak. Pada masa kerajaan Nagor, Girsang itu, kebetulan saya marga Girsang, ya, Le, ya. Pada kerajaan Nagor sudah dicatatkan. Nah, mereka kan bertanya, Le, bagaimana tentang si Raja Batak selama ini? Itulah mitologi itu tadi, kan. Apakah saya lebih percaya dengan tulisan orang luar tentang Batak? Yang setahu saya bukan orang budayawan, dan saya bukan orang pintar, Le. Saya mengaku kata mama saya marga Girsang. Dan kutanya juga bapakku, memang marga Girsang. Dan diceritakan tentang opung saya ini. Nah, bagaimana saya lebih percaya terhadap orang-orang di mana marga saya sudah diwariskan ke saya, karombo kami sudah ada, ya kan? Masih lebih percaya saya sama orang. Dan kebetulan pewaris tahta kerajaan Silimahuta aja masih ada sampai sekarang. Dan saya tunjukkan, inilah salah satu si Raja Batak itu tadi. Bagi orang yang tidak mau menerima, silahkan. Bagi orang yang mau menerima juga, silahkan. Oke. Menurut daripada pemahaman Lai selama 6 tahun ini, ada nggak dari marga Girsang mengaku bukan Batak? Ada, tapi cuma satu orang. Dan menurut Lai, nama atau marga yang disematkan oleh beliau sebagai marga Girsang, kira-kira dia mendapatkan marga itu dengan proses seperti apa menurut Lai? Kalau dia mengaku bukan dari situ. Oke, Le. Kayak gini, Le. Karena dia mengaku marga Girsang, dan kebetulan dia kan tugu kami Girsang ini kan ada dua, Le. Satu yang ada di Saribu Jandi, satu yang ada di Lehu. Sangkut paut kami ini, marga Girsang ini kan ada Tarigan Girsang yang dari Karol. Nah, dia ini lebih banyak berbudaya tentang Karonya. Perbedaannya ada, Le.
Di dalam Tarigan Gersang ini, di dalam Karo, mungkin opung kami ini mungkin penggagasnya lah. Kalau nggak ada Gersang, nggak ada Tarigan Gersang ya, Le, ya. Itu konsep yang paling utama dulu ya, teman-teman ya. 133 penonton di sini tetek lah ya. Konsep yang paling pertama di situ, kalau nggak ada Gersang, nggak ada Tarigan Gersang. Udah. Nah, sekarang ada marga Gersang yang mengaku tidak Batak. Kecurigaan saya, ada marga Tarigan Gersang kalau di konsepnya Karo, Le, kan bisa marga ditabalkan, Le. Orang Jawa nih, ataupun kita orang Batak Toba sendiri pun menikah ke sana, bisa dikasih marga Tarigan Gersang, Le. Ditabalkan marga itu. Nah, ya saya takutnya itu bukan asli marga Gersang dulu opungnya, merantau lagi ke Simalungun. Oke, pertanyaan saya kepada Lai. Lai sebagai marga Gersang, ada nggak konsekuensi mengaku marga Gersang maka harus memahami silsilah dan taromboy? Harus lah itu, Le. Harus. Haruslah. Dan Tapi kalaupun tidak paham-paham banget karena kita masih muda ya, karena kita masih muda, ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita di dalam yang namanya konsep Batak ini tadi harus paham menurut pandangan saya. Nanti kita tarito, kan itu yang saya takutkan, Le. dan bagi saya juga bukan hanya sekedar hubungan sosial ya. Iya. Dengan keberadaan marga itu sebagai legitimasi daripada terah, daripada ancestor atau leluhur awal sebagai pendiri. Jadi maaf nih ya, saya manurung nih. Saya manurung, maka konsekuensinya saya sebagai marga manurung harus memahami silsilah dan tarombo sebagai pewaris sah daripada terah manurung itu. Nah, kira-kira dalam konteks atau konsep yang dipahami Lai sebagai marga Gersang, ada nggak pemahaman seperti itu? Pasti ada, Le. Tapi nggak terlalu banyak mungkin yang saya pahami. Oke. Dari pemahaman Lai dan pengalaman Lai daripada berbicara tentang perbedaan atau paradigma kesukuan, kira-kira mereka yang menyatakan diri bukan Batak mengerti dan memahami nggak silsilah atau tarombonya itu? Saya pastikan enggak. Wow. Karena berapa kali saya bertanya, bahkan ke marga Gersang itu tadi, Le, dia tidak bisa menjelaskan tentang Gersangnya. Dan apakah Gersang ini adalah satu sosok leluhur atau sosok ancestor yang membuka satu terah atau kelompok namanya Gersang kepada keturunannya? Bisa jadi dibilang seperti itu, Le. Kan sebelum saya live di sini, Le, kan sudah pernah berdiskusi juga dengan Bang Dori Gersang kan sebelumnya kan. Dia kan juga kan sudah menceritakan tentang Gersang itu tadi kan. Sudah dari Sampai menyebutkan opung kami siapa. Nah, marga Gersang itu tadi, Le, yang saya sebutkan yang tidak mengaku Batak itu, dia malah menyalahkan pernyataan Abang Dori itu tadi. Padahal semua kami marga Gersang sudah sepakat bahwa saling bertanya ya, Le, ya. Setelah live itu mempertanyakan satu sama lain, salah nggak kira-kira yang saya sampaikan itu? Kita sudah sepakat semua, tapi hanya yang satu itu juga yang selalu menyatakan dan menggoreng-goreng di Bukbak, bukan di Batak ya, Le, ya. Dia menggoreng-goreng yang mengaku bukan Bataknya. Itu salah ini segala macam katanya. Berarti di situ saya menyimpulkan bahwa dulunya mungkin opungnya ataupun bapaknya ditabalkan. Kan di Simalungun pun kan ada juga ya, Le, marga Gersang mungkin orang Jawa kan dikasih marga. Bisa jadi. Oke, saya mau tanya kepada Lai. Kan baru-baru ini ada viral mengenai sebuah konferensi atau preskon ya, preskon di depan Mapolda, bagaimana itu aliansi daripada suku Karo dan aliansi toleransi masyarakat Islam Sumatera Utara. Bagaimana pandangan Lai tentang itu? Ada berbicara kesukuan dan ada berbicara tentang keagamaan sekaligus di sana. Nah, disitulah kekecewaan saya terhadap mereka ini semua yang mengaku bubak ini. Yang saya dulunya berpikir mereka belajar tentang adat dan budaya. Pantasan selama perdebatan selama 6 tahun, semua narasi-narasi tentang budaya mereka tidak mau menerima. Namun timbul dengan aliansi yang seperti yang Lai jelaskan itu tadi, saya menjadi paham
bahwa Batak ini sekarang diserang dari berbagai unsur, baik dari unsur masalah internal kita, baik daripada unsur agama, baik juga itu dengan unsur politik. Oke. Memang udah disengajakan, menurut pandang saya udah disengajakan untuk menindas kita Batak, Le. Menurut pandangan saya ya, nggak tahu pandangan teman-teman semua. Oke, kalau saya itu kalau saya mau bilang begini, sejak awal permasalahan tentang bukan Batak atau mengaku Batak ini sudah menjadi sesuatu yang dirawat, disiram dan tumbuh menjadi konflik dan menghasilkan bagi mereka yang berkepentingan dan yang terjebak di dalam ruang dan sasana itu sehingga menjadi emosional, sehingga banyak yang terjerat di dalam kasus hukum lah segala macam tuh. Nah, baik di dalam organisasi Batak pun saya lihat organisasi Batak justru lebih banyak juga. Maaf nih saya bilang nih, ada organisasi ketika ada penistaan agama yang dilakukan dari teman-teman kita yang memang jelas satu suku justru digolkan juga. Iya. Justru organisasi itu lebih fokus tuh, lebih vokal tuh berbicara tentang agama tuh. Nah, saya mau Nae atau semua teman-teman misalnya, kira-kira apa solusi yang harus kita tawarkan atau kita berikan terhadap setiap perbedaan daripada paradigma ini. Tapi sebelum ke Lae, saya berharap kepada penonton supaya tetap tertib karena kita tetap menampung seluruh suara dan aspirasi kepada masyarakat. Wadah daripada ruang ini sengaja saya bangun untuk kepentingan daripada kepedulian sebagai warisan atau legasi terhadap generasi yang akan datang tentang pentingnya merawat pengetahuan. Begitu ya, silakan Om. Oke, jadi kalau umpamanya terkait solusi, Le, kalau sudah berbau dengan agama ini, tidak ada solusi, Le. Percayalah. Contohnya, dari tahun kapan ada perdebatan masalah agama, Le? Ada nggak solusinya sampai sekarang? Tidak ada, kan? Nggak ada. Dan nggak bakal ada solusi karena jatuhnya begini. Jatuhnya begini ya. Yang menyatakan diri sebagai Batak dan yang menyatakan diri sebagai bukan Batak, dua-duanya ini terjebak di dalam ruang etnosentrisme. Di dalam ruang etnosentrisme, yaitu ruang memperbandingkan. Bagaimana membandingkan sebuah keprimordialan dengan cara etnosentris? Nah, saya tidak akan mungkin membandingkan keyakinanku dengan keyakinan orang lain dan membenturkannya. Nah, ini sedang terjadi. Nah, makanya saya bilang yang bisa diadu dan dibenturkan adalah pemikiran dan pengetahuan. Sementara keyakinan itu tidak mungkin untuk dibenturkan. Dan paham tentang kebudayaan dan identitas itu keyakinan. Apa yang bisa membenturkan itu? Dan yang mampu membenturkan itu adalah orang-orang yang memang tidak memiliki kemanusiaan. Satu-satunya cara ya kalau saya bilang, Le, ya, mungkin pemerintah kita mungkin yang terlalu munafik, ataupun para ulama-ulama kita terlalu munafik, ataupun para pendeta-pendeta kita mungkin terlalu munafik. Karena begini, Le, yang saya pandang sekarang, apalagi terkait masalah ini kan udah penistaan apa namanya, penghina suku, Le, ya. Dari sini dulu saya ambil ini apanya, menghina suku. Masa sih ada lagi agama yang mendukung ataupun bisa membekingi? Nah, pertanyaannya, apakah agama ini sekarang hanya sebagai formalitas supaya kita bisa diakui sebagai rakyat Indonesia? Oke, kalau saya tanya tentang ini diskusi mengalir ya. Secara undang-undang, negara tidak pernah membuat secara atau mengatur secara eksplisit tentang kesukuan. Tidak ada.
Nggak ada kan? Ada undang-undang yang mengatur kesukuan secara eksplisit. Atau mau pengacara mana mau saya tantang berdebat tentang undang-undang yang diklaim nomor 8 tahun 2023. Ada pengacara yang mampu bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang kesukuan. Yang ada diatur secara eksplisit adalah masyarakat adat, hukum adat. Itu berbeda. Jadi sejak awal permasalahan ini memang kosong, tidak ada poinnya. Dan di sini didukung oleh dari berbagai unsur. Ada agama di situ, Le. Nah, ini yang bikin berat kita. Udah pembahasannya yang kosong, tapi dibikingi oleh ada unsur agama di situ itu tadi. Nah, yang bisa merubah pemikiran manusia, ataupun saya ambillah di dalam namanya doktrinisasi, merubah cara pikir manusia itu hanya agama, Le. Kalau suku nggak bisa. Bisa. Kami dari kawasan Danau Toba, maaf ya, Le, saya ambil kawasan Danau Toba. Sampai sekarang kami masih teguh dengan prinsip lebih bagus mati tidak beragama daripada mati tidak beradab. Iya, Itu prinsip bagi kami. prinsip kan. Sangat prinsip. Nah, yang bisa merubah pola pikir itu tadi, Le, masuk ke dalam suku untuk merubah cara berpikir lain nggak bisa kan? Harus agama lagi ya kan yang disusuk ke lain kan? Ya, hanya itu yang bisa. Nah itu contohnya kehancuran daripada Batak itu sendiri dulu di kita Batak, Le. Kan karena ada namanya apa namanya kolonialisme yang membawa agama ke daerah kita itu tadi. Kalau nggak ada agama itu yang masuk, apakah kita Batak ini harus pecah-pecah dulunya? Enggak, Le. Saya paham, tapi memang jauh dari situ bahwa teman-teman daripada Batak juga sengaja memanaskan suhu ini supaya menjadi ruang atau wadah gitu. Tapi yang jadi korban adalah masyarakat yang secara primordial menjunjung tinggi tentang identitasnya sebagai orang Batak tanpa pernah memahami apa dan seperti apa Batak itu menurut mereka. Nah, justru juga saya pernah terjebak di dalam ruang-ruang seperti itu ketika saya mati-matian dan membela tentang Batak itu. Batak, iya. Tetapi setelah itu saya membatasi ruang dalam arti kalau dalam berbicara ruang sejarah atau ruang sejarah, maka secara pengklasifikasian semua Batak tidak ada yang bisa menolak bahwa pantai barat dan pantai timur adalah Batak. Siapa yang mungkin bisa menolak catatan-catatan mengenai keberadaan daripada mereka adalah Batak. Justru baru di era tahun 1852 Toba yang sekarang kawasan Danau Toba baru bisa diakses. Iya. Justru yang seharusnya bukan Batak itu manusia yang ada di kawasan Danau Toba, pantai barat dan pantai timur, kawasan Simalungun yang sekarang itu pantai timur, Karo sampai ke arah Asahan itu Batak Timur, kawasan Barus sampai ke Mandailing sampai ke Humbang itu Batak atau pantai barat. Yang di kawasan Danau Toba baru 1852 itu histori itu, nggak bakalan bisa ditolak itu. Dan ada petanya bilang, Le, peta zaman dulunya, dan ditulis di situ Batak Timur dan Batak Baratnya itu tadi. Betul. Di Tobanya belum ada tulisan Batak, malah nggak ada Batak. Karena memang nggak ada di sana pemetaan. Dan saya mau bilang juga begini, struktur geopolitik di pantai timur dan struktur geopolitik di pantai barat berbeda dengan struktur geopolitik di Toba yang sekarang. Di Toba yang sekarang itu struktur geopolitiknya komunal dengan marga-marganya. Di sana sudah terpusat semua. Di sini juga di timur, di barat sudah terpusat. Jadi memang pada awalnya ini yang Batak, yang dibatakkan yang mana? Toba. Sejak awal Toba udah dibatakkan. Sejak awal Karo dan Simalungun udah Batak itu. Kan bisa kita ambil daripada cara berpikir manusia zaman sekarang, deh. Contohnya nih,
saya berubah menjadikan saya Kristen deh. Contohnya ya, berubah saya menjadi Muslim. Siapa yang menjadi yang merasa paling Muslim? Pasti saya, Le. Bukan Muslimnya yang asli tadi. Sama dengan Batak ini, Le. Di saat Toba jadi Batak, siapa yang lebih gecor untuk mengangkat ataupun lebih bangga tentang Bataknya? Pasti Toba, Le. Ya Toba. Kan itu kan? Gitu loh. Nah, kami bukan Batak, Toba. Nah. Maaf ya. Ini sejarah nih, kajian sejarah. Ya. Tapi kalau kajian kebudayaan, ya memang Batak. Batak. Gitu. Mungkin dari karonya yang dulunya yang merasa sudah menjadi Batak dulu ya kan. Ah, santai aja lah kami katanya kan. Malah jadi dari kita Batak Toba yang lebih terkenal ada dan budayanya ya, budayanya. Nah, Lah, mungkin mereka kalau saya ini mau jadi bilang ini. ke Lai, saya mau bilang ke Lai, orang pantai timur sama orang pantai barat harus bertanggung jawab dengan seluruh kejahatan yang mereka buat menurut penulis, karena yang menjadi tertuduh Batak yang di Toba. Ya, ya iya. Harus bertanggung jawab terkait hal ini, Le. Ada catatan di pantai timur bahwa Batak yang di sana memakan manusia segala macam. Di pantai barat juga segala macam menyatakan demikian. Yang tertuduh yang sekarang adalah Toba. Toba. Sementara kami baru 1852 baru bisa diekskavasi. Iya. Ada bisa membantai itu? Nggak ada. 1700-an, 1700, 1600 peneliti, bahkan para akademisi dan ilmuwan di Eropa, di Inggris, mereka bertemu dan membuat sayembara. Siapa yang bisa mengakses sampai ke Danau Toba, dia akan mendapatkan hadiah. Itu jelas itu. Itu kan seperti yang dibilang tulang apalah, tulang siapa namanya? Tulang Bonatusi Lillahi kemarin itu. Ada tercatat itu. Oh ya ada. Ada kan? Jadi sejak awal Toba sudah menjadi korban. Kami yang jadi korban, yang kami tidak tahu permasalahan. Pantai Timur berperang dengan Usmani, berperang dengan Aceh. Pantai Barat berperang dengan kawasan Mandailing segala macam, dengan aneksasi konflik mereka. Yang korban siapa? Kami Toba. Ini keluhanku ini. Jadi ini dasarnya saya mengundang Lai. Nah, kan justru karena Lai yang merasa terhina pada waktu itu, makanya Lai mundur dari pembahasan ini kan. Ibaratnya kan dulu kan Lai kan juga kan terlibatnya di dalam pembahasan ini. Baru karena sudah mengerucut ini seolah-olah jadi penyerangannya ke Toba, padahal kan sebenarnya kan kayak gini, Le. Aku pun pada waktu itu memang yang bingungnya mereka kok jadi menyerang Tobanya. Kan gitu ya. Sementara kan kita Batak ini kan ada Batak Simalungun, Batak yang lain-lain. Kok Batak Simalungun nggak diserang? Maaf kataku bilang, Le. Saya masih sering berdiskusi dengan yang mengaku karo bukan Batak. Saya itu nggak diserang, Le, di sana. Tapi kalau orang kita Batak Toba yang di sana, wah habis-habisan memang. Nah, berarti tendensiusnya ini yang seperti Le bilang itu tadi kok jadi mencari cari tumbal ke Tobanya. Oh iya, saya sudah baca Tabas ya, beberapa karya sastra saya bilang. Saya sudah baca itu karya sastra, Tabas dari Mandailing, Tabas dari Simalungun, Tabas dari Karo. Saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa Tabas di Karo sudah dipengaruhi oleh Muslim. Tabas di Mandailing sebagian dipengaruhi oleh Kristen yang Nestorian. Tabas yang di Simalungun sudah ada jelas dituliskan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali. Tabas yang dari Mandailing sudah ada dituliskan Basmalah. Ada. Jadi sejak awal bahwa kalian sudah menerima kebudayaan itu, sudah ada inkulturasi. Toba tidak pernah terpengaruh untuk hal itu. Nah, itu yang mau saya klarifikasi juga kepada teman-teman semuanya. Kenapa sih kami Toba yang diserang? Kenapa seolah-olah kami yang membatakkan kalian? Justru yang pada awalnya yang dikenal Batak itu kalian loh. Begitu. Jadi begini, Le. Pembatakan katanya ya, pembatakan. Kita ambil ini mengenai cara penggaungan dan Batak yang paling dikenal orang yang mana dulunya, kan gitu kan? Yang paling pertama untuk memperkenalkan Batak ini. Yang paling memperkenalkan Batak itu sendiri dulunya itu adalah Karo. Ya, sehingga di sana banyak tulisan-tulisan zaman dulu mengenai budaya-budaya tentang Batak dan itu sudah tercatat seperti Nini Batak dan lain-lain lah kita bilang. Udah. Pembatakan itu bukan di Toba, pembatakan itu di Karo.
Kenapa saya bilang seperti itu, Le? Terciptanya marga itu sebenarnya ini kan untuk mewariskan terkait masalah warisan terkait silsilah dan kekeluargaan, keterikatan kita berketurunan lah. Saya bilang seperti itu. Nah, di sana itu kenapa harus dikarokan? Contohnya, Le, dari Toba, saya dari Simalungun. Udah, menikah umpamanya orang Toba dengan orang Simalungun kan nggak harus pertukaran marga, Le, atau tidak harus diganti marga kita. Nggak ada kan? Tapi di Karo ini harus terjadi. Berarti di situ pembatakan itu. Sebenarnya bukan kita ini pembatak itu di sana. Karena dimanapun yang kalau ditanya dari luar, mereka paling tahu itu kalau Batak itu adalah Karo. Mulai daripada umpamanya gerejanya, makanannya. Pemakan babi yang mana ini yang terkenal, Le? Karo. Maaf, aku bilang di sini. Bukan Toba yang paling terkenal pemakan babi. Bukan Simalungun juga kalau kita ambil umpamanya mereka menurut agama ya. 169 penonton. Pemakan babi itu adalah orang Karo. Babi panggang Karo itu BBK itu makanan khas daripada orang Karo. Yang memperkenalkan babi itu menjadi makanan pertama kali ke muka bumi ini, ya Karo. Itu pembataknya. Iya, jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman, saya itu menghabiskan waktu sekitar 2,5 tahun mempelajari struktur konfederasi tertinggi di dalam orang Toba, namanya BIUS. Ya, kami struktur pemerintahan konfederasi tertinggi BIUS. Kami tidak tunduk dengan marga ini. Manurung tidak pernah tunduk dengan marga Sirai. Sirai tidak pernah tunduk dengan Simanjuntak. Simanjuntak tidak pernah tunduk dengan Tampu Bolonnya. Tampu Bolon tidak pernah tunduk dengan Napi Tukudu. Tetapi memiliki relasi ya. Manurung sudah sejak lama memiliki hubungan politik, hubungan sosial, hubungan kekerabatan dengan Damanik. Tetapi tidak saling mengintervensi. Tidak pernah Manurung membayar pajak ke Damanik. Damanik juga demikian. Iya. Saya mau sampaikan, begini loh kami orang Toba yang sekarang, walaupun dikenal, dan saya berhak meluruskan itu. Dan yang kemudian, saya mau bertanya kepada lain, dan ini pertanyaan mungkin akan mencoba menyimpulkan bahwa sejak awal saya sudah menyampaikan kepada penonton dan yang sering saya diskusi kepada semua di room ini, saya bilang begini, apa sih untungnya? Ini lagi, Le, kalau bisa, Le, jangan kita tahan-tahan lah di sini kayaknya narasi yang agak sakit ya. Kalau bisa kayak diluapkan gitu dulu. Mau umpamanya ada yang sakit hati, aku udah gak peduli, Le, sekarang. Karena saya udah muak dengan pembahasan-pembahasan bubuk-bubuk ini, Le. Kalau bisa ku bongkar masalah Karo ini semua, ku bongkar. Yang bubuk-bubuk ini. Bisa nggak kira-kira? Walaupun umpamanya banyak yang sakit hati. 189 penonton di sini memandang tek-tek live posting ulang. Begini lah, begini juga. Saya mungkin bisa menyediakan ruang atau wadah untuk sebagai media mempertemukan pemikiran itu. Tetapi ketika saya mempertemukan itu, ada masa di mana antara budaya dan sejarah itu dipisahkan. Kebudayaan sejarah itu harus jelas-jelas bisa dipisahkan. Karena berbicara tentang ontologis itu harus betul-betul dipahami oleh yang berbicara kesukuan. Maaf nih saya bilang, ada satu orang namanya, saya menghargai beliau sebagai seorang akademisi, menghargai beliau sebagai seorang doktoral. Bonatua Sidelehi. Iya. Saya menolak seluruh catatan daripada Pernah Mendes Pinto atau Tome Pires yang menyatakan Batak yang di kawasan Tamiang adalah orang Batak yang ada di kawasan Danau Toba. Saya akan menolak itu karena apa? Secara relasi, secara sistem geopolitik, secara struktur, tidak ada korelasinya antara Batak yang di Tamiang dengan Batak yang di masa sekarang Danau Toba. Tidak akan ada hubungannya. Artinya, saya tidak mau mengklaim secara membabi buta
bahwa ini sudah menjadi kerajaan yang besar segala macam. Ini sudah menjadi kerajaan yang besar segala macam. Tetapi saya juga sudah pernah berdiskusi habis-habisan dengan Aceh. Bagaimana Aceh juga begitu terbuka dengan sejarahnya. Ya saya terbuka. Saya bilang kemarin, saya tanyakan. Dan itu jujur saya tanya. Saya memiliki memori kolektif dan juga sebagai bukti bahwa meninggalnya Iskandar Muda adalah di Simalungun. Saya bilang begitu, itu diakui mereka. Ya, Iskandar Muda meninggal umur 37 tahun dan itu selesai di mana saya bilang? Di kawasan Pantai Timur. ya di Simalungun ada catatannya itu. Itu jawaban dari mereka. Artinya sejak awal sejarah ini perlu didudukkan bahwa ada proses aneksasi atau penjajahan yang dilakukan oleh Aceh. Itu ada. Aceh sejak awal mereka sesuatu kekuatan armada yang ditakuti di Nusantara ini. Jangankan di Nusantara, di Asia Tenggara Aceh itu sangat ditakuti dulu. Begitu. Tetapi ada sesuatu yang mungkin perlu digali dari Simalungun untuk menggali secara mendalam hal apa yang mungkin menakutkan atau yang paling berkarisma di Simalungun. Saya bilang kemarin, kalau mau Simalungun bukan Batak dan dengan cara itu Simalungun bisa menggali budayanya, silakan. Tapi jangan serang Toba loh. Iya, Coba betul, mulai kasih pandangan lebih ini terhadap teman-teman Simalungun. iya betul, Le. Saya juga sepakat di situ gitu loh. Kalau umpamanya dengan berdirinya umpamanya suku Simalungun, walaupun saya Batak Simalungun, saya tetap Batak. Karena kenapa saya bilang seperti itu, Le? Itulah yang seperti pertanyaan lah itu yang pertama itu tadi, masalah Tarumbu itu tadi. Paling saya menjadi marga Simamora ataupun Purba yang ada di Toba. Saya tetap Simalungun, saya tetap Batak. Nah, yang saya sayangkan kepada teman-teman orang-orang Simalungun, menggaungkan suku Simalungun, ngapain sih kalian harus menyerang-nyerang Toba? Secetek itukah kalian yang merasakan kalau kalian itu orang Simalungun? Karena jiwa-jiwa orang Simalungun itu bukan seperti itu. Gitu loh. Maka aku bilang itu, saya juga kecewa sama mereka. Apalagi dengan adanya yang sekarang ini, yang timbul di Karo Bukan Batak ini. Kan gini, Le. Oknum-oknum di Karo Bukan Batak itu, sebagian besar adalah dari Simalungun itu tadi, yang mengaku Simalungun bukan Batak, Le. Oknum-oknum Simalungun bukan Batak juga, sebagian besar dari oknum-oknum daripada Karo Bukan Batak itu juga, Le. Kan ngeri, kan? Ibaratnya, saya orang Simalungun nih, tiba-tiba saya membuat akun seolah-olah saya menjadi orang Karo yang Karo bukan Bataknya, tapi karena saya Simalungun bukan Bataknya. Begitu juga sebaliknya. Oke, kalau saya ajak live berdiskusi dengan teman-teman dari Karo dan Pak secara langsung, kira-kira live bersedia tuh? Bersedia, gas. Oke, kita lakukan diskusi terbuka di Bekasi. Dalam minggu ini atau bulan ini kita atur bagaimana? Gas. Karena udah muak, Le. Udah muak, serius. Saya nggak mau orang Toba itu ditindas. Saya bangga orang Toba ini yang sudah membawakan Batak ini sampai mendunia. Saya bangga, Le, sebagai orang Simalungun. Dari Batak Simalungun. Karena apa, Le? Kalau mungkin nggak ada kalian yang membawakan kita ini sampai terkenal di mana-mana, kita ini nggak ada, nggak bisa dipandang orang. Oke, sejak awal kan begini lah. Saya ini terkesan primordial tapi terlepas lah urusan orang lah. Aku nggak mau urus gitu, orang urus gitu. Oke, saya ada planning atau rencana dengan Inang Borusinamo, Pak Pakudugi. Nah, saya bilang ke Inang itu, saya mau diskusi terbuka dengan pemerhati suku Pak. Tempatnya sudah mungkin diatur, tapi saya masih konfirmasi dengan para tim dan media mana nanti yang bisa mewadahi daripada pertemuan diskusi atau bahkan perdebatan ini, supaya ini menjadi atensi bahwa begini loh cara berdiskusi, begini cara berdebat, begitu. Jadi mungkin dalam bulan ini saya coba eksekusi dulu. Saya eksekusi itu nanti media mana yang bisa mewadahi ini, supaya ini menjadi atensi serius bahwa ada kita kawasan kawasan di Danau Toba, kalaupun kita berbeda pemahaman tapi kita sehat berdebat, begitu. Nah mungkin saya sudah komunikasi dengan Inang itu, nanti kita akan lakukan di tempat daripada yang disediakan. Nah kemudian beginilah,
eh sejauh mana kekuatan marga di dalam Simalungun itu mengikat tentang hak dan kewilayahan? Sangat-sangat kuat, Le. Sangat-sangat kuat. Contohnya, kami ini dari Nagasaribu, mengenai wilayah Nagasaribu. Ya kan? Itu milik kami daripada marga Girsang. Dan siapapun, kalau sudah masuk ke sana, mungkin Abang Dori sudah bercerita pada zaman itu, terkhusus daripada marga-marga kami, yang di dalam kelompok marga kami ini, Tugas Mamora itu tadi, bisa digersangkan. Saking berharganya saudara kami ini ya. Jangan sampai ditindas orang dia di Simalungun. Tapi karena kami sebagai penguasanya di Nagasaribu itu, datang dari Toba ini contohnya si Boro, datang dari Karo, Tarigan, Gersang, kami gersangkan di situ supaya tidak ditindas. Kalaupun umpamanya ada yang macam-macam, kan kebetulan pada waktu itu, yang mengurus kerajaan itu sendiri kan kami sendiri. Panglimanya kami sendiri, nggak butuh dari orang lain. Pada masa itu, itulah saking umpamanya berharganya marga dan wilayah itu tadi. Pertumpahan darah pun bisa terjadi. Contohnya yang terjadi kayak di Sepis-Pis. Itu kan kerajaan Nagor yang sekarang bermasalah dengan Bristol. Itulah kekuatannya terkait marga itu tadi di sana dan wilayah. Ya, sangat betul itu. Jadi saya juga mengutip daripada pendapat yang disampaikan oleh Amang Dori Girsang. Jadi kalau Amang Dori Girsang itu berani menyebutkan satu nama sosok ancestor, ya, saya singkat aja namanya DPP. Ya kalau sudah berdiri tentang menyatakan diri namanya satu ancestor atau satu sosok leluhur yang menjadi pembuka pertama namanya DPP, legasi untuk mengklaim diri sebagai keturunan DPP ya silsilah. Gak usah DPP langsung bilang, langsung sebut aja ada itu baru perutuk. Kenapa rupanya? Opungku itu, saya marga Girsang. Akan banyak orang bisa mengaku sebagai marga Girsang, marga ini segala macam, tapi tidak semua orang mengerti silsilah. Itu konsekuensinya. Itulah kesakralan daripada silsilah atau tarombo itu. Iya. Iya. Dan itu harus memang berdarah daging. Partodion namanya itu, Kalau umpamanya nggak mengalir partodion itu, marga itu, ya terjadi karo bukan Batak. Lupa sama keluarganya sendiri pun lupa, Contohnya, kita ini kan manusia biasa, mempermalukan keluarga kita sendiri aja pun kita malu, apalagi mempermalu seluruh marga. Berarti nggak mengalir todinya marga itu di dalam dirinya, lupa namanya itu tarombo ataupun silsilah itu tadi. Nggak ada todi marga itu di dalam dirinya. Padahal kita dikasih marga itu, lebih penting marga itu daripada nama. Itulah kita orang Batak. Oke, menarik nih, menarik. Dan tapi bagaimana kira-kira penonton? Kalau saya buat ini menjadi diskusi offline dan terbuka dan disiarkan secara langsung, kira-kira penonton setuju atau tidak? Bagaimana pendapat penonton? Saya mau tanya kepada pendapat seluruh penonton. Kira-kira kalau saya membuat satu terobosan supaya diskusi dan perbedaan pandangan ini dibuat secara offline, apakah seluruh orang tua atau di room ini sepakat dengan hal itu? Ya itu artinya sejak awal juga penonton di room ini mau marpolung, mau bertemu secara terbuka. Nah justru saya mau melihat ketika saya berdiskusi secara terbuka, siapa yang berani mengucapkan kata ad hominem atau menyerang secara fisik? Ada nggak keberanian seperti yang di media sosial ini? Saya mau memastikan itu. Iya. Dari dulu saya nggak takut, mau
Ancaman-ancaman sudah sering saya terima, Le. DM apa segala macam yang saya bilang di media sosial. Nggak perlu kalian DM saya. Kalau perlu kalian ciduk saya bilang kok sama mereka. Saya orang Batak. Batak Simalungun. Saya marga Girsang. Keturunan daripada kerajaan kami, dari kerajaan Girsang yang ada di Simalungun Nagasari. Saya bilang kok itu terus sama mereka. Jadi ngapain kita takut? Opung kita pun sudah pejuang. Masa kita generasinya nggak pejuang? Disekolahkan kita tinggi-tinggi sampai ke Amerika apa segala macam. Masa menjadi bodoh generasi kita, adik-adik kita? Pangam mata bui. Kalau aku yang bilang dari bahasa Simalungun, maaf ya, yang tadi orang tua di jolma si tak burkais magunuban ai, tak burkais. Untuk lale, saking muaknya aku dengan pembahasan ini, apalagi timbul banner kayak kemarin itu mengikuti pula masalah agama. Agama mana sih yang menghalalkan masalah penindasan ini gitu loh? Tidak ada, Le. Kami marga Girsang, Le, jujur aja, Le, ya. Di Simalungun, Le. Berharga kami bere kami. Panagolan kami. Kami lindungi mereka ini supaya tidak ada penindasan. Bahkan saudara kita Toba pun kalau datang ke Simalungun. Apalagi, Le, kemarin kita sudah bercerita tentang Seribu Dolok. Di situ, Le, perbedaan etnis itu banyak. Ada Cina, ada Simalungun. Cina, kuburan Cina ada di Seribu Dolok, Le. Berarti kenapa ada Cina? Kenapa ada kuburan Cina? Berarti orang Cina tuh dari dulu sudah lama tinggal di Seribu Dolok, Tionghoa. Tapi kami di sana semua, Le, budayanya yang berjalan adalah budaya Simalungun. Tidak ada terlihat perbedaan itu tadi. Itulah menariknya tentang Simalungun. Mau siapapun datang ke sana, mereka harus taat dan tunduk dengan Simalungunnya. Demikian juga di Karo. Tapi sembari demikian, kepada teman-teman dari Giron ini dari keturunan Simalungun lebih tepatnya, hasil diskusi dengan Amang Dori Girsang itu semalam sudah saya posting dan mendapatkan atensi yang bagus ya. Itu sekitar 1 jam 43 menit dan mendapatkan ucapan terima kasih daripada seluruh keturunan Marga Girsang ya, Marga Girsang lebih tepatnya. Dan itu sudah saya posting, silakan nanti ditonton ulang dan diberikan dan di-share terhadap seluruh keluarga. Dan dengan adanya ruang dan wadah ini supaya menjadi ruang yang edukatif dan lebih simpel di dalam mempelajari dan mendokumentasikan sejarah dan budaya di kawasan Danau Toba. Oke. Tapi saya salut sih dengan Lai, saya salut, saya respect dengan keprimordialitasan Lai sebagai orang Batak Simalungun bermarga Girsang Trah Datu Barulas Barulutok. Dan saya mau bilang begini, ini bukan melebih-lebihkan, tetapi karena saya dulu pernah menjadi seorang orator ya, menjadi orator, termasuk saya pernah membentuk suatu aliansi namanya Aliansi Mahasiswa Danau Toba di dalam meruntuhkan gerbang Gubernur Sumatera Utara untuk membatalkan wisata syariah atau wisata halal ya. Jadi saat itu saya menggabungkan beberapa organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Simalungun, Himpunan Mahasiswa Marga Silima, Himpada, dari Humbahas, dari Tarutung sama Himatoba, dan kami saat itu semua menyatakan diri sebagai Batak. Tapi saya ketawa tersenyum melihat fenomena yang sekarang. Nah, saya bilang waktu itu kita adalah orang-orang yang bermarga, dan di dalam marga itu seluruh darah keturunan pengetahuan daripada leluhur menyatu di dalam pribadi kita. Ketika Danau Toba adalah hal yang kita sakralkan, sejak saat ini, mulai hari ini kita memperjuangkan Danau Toba sebagai identitas daripada kita manusia yang bermarga. Turun kami. Saya keturunan Raja Manurung generasi ke-17 menyatakan diri akan menjunjung tinggi. Ada 16 generasi di dalam diri saya sebagai Ronggur Manurung mempertahankan harga legasi atau warisan dari seluruh leluhur. Nah itu semua batal kan? Begitu. Tapi kira-kira apa saran atau
pesan Lai terhadap teman-teman yang menyatakan diri sebagai Batak supaya diskusi atau perdebatannya itu lebih elegan. Silakan Lai. Terhadap Batak ya. Ya. Batak dulu. Terhadap saudara-saudara kita yang Batak Enampuak ya, walaupun di Batu Sawan, ini agak menjanggal sedikit juga ini, Le. Ya maaf bila aku bilang ya, terkait penghapusan Batu Sawan juga ini. Sebelum saya jawab ya, Le ya, terkait Batu Sawan ini sangat melanggar lah menurut pandangan saya, walaupun bisa dihapuskan atau bisa ditulis kembali teman-teman, tapi setidaknya itu pun janganlah sampai terulang kembali. Mari kita belajar dari kesalahan terkait hal itu teman-temannya, karena bagaimanapun itu tempat yang sakral dan disepakati oleh semua kita Batak-Batak ini. Nah, kalau bisa itu dituliskan kembali sampai nanti tokoh adatnya sendiri yang meminta itu benar-benar untuk dihapuskan. Nah, kalau saran saya, Le, jangan karena ada fenomena-fenomena pembahasan ini kita mengucilkan saudara-saudara kita dari Batak manapun. Karena sebelum terjadi pun fenomena ini sudah banyak juga hal-hal yang seperti itu terjadi kan. Kalau bisa dengan adanya pembahasan Karo bukan Batak, Simalungun bukan Batak, mari kita jadikan itu untuk menguatkan dan memersatukan kita lagi sebagai orang Batak dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke sampai ke penjuru dunia ini semua. Karena kita ini semua orang Batak ini sudah besar, di mana-mana pun kita sudah ada. Semoga kedepannya Batak Enampuak menjunjung tinggi namanya adat dan budaya, beretika, beretitut dan beradab. Hadirkanlah kembali yang namanya Makuling Mudar dari kita Batak Toba, Toruh Maruhur dari Simalungun, Melias Mehamat Metame dari Tanah Karo. Ya, kalau Pak mungkin saya kurang paham apa sematannya, kalau Gandeling juga saya kurang paham. Hamoraun Hagabeun Hasangapo, di kami namanya Marsi Pasangapa. Marga itulah yang bisa untuk kita menghadirkan yang namanya Turuh Maruhur itu tadi. Selama masih kita merasa marga itu adalah tondi, leluhur kita itu hadir di dalam diri kita, saya yakin kita semua ini tidak akan terpengaruh terhadap yang namanya pemutusan keluarga dan lain-lain. Begitu, Le. Kalau bisa yang namanya pernikahan satu marga, baik dari satu kelompok marga, ya yang karena ada diizinkan apa segala macam, kalau bisa di dalam satu kelompok marga itu sendiri pun jangan ada lagi pernikahan di dalam satu kelompok marga itu sendiri. Kalaupun di dalam kelompok marga itu bisa ya, tapi kalau saran saya sebagai orang Batak, generasi muda orang Batak, carilah marga-marga yang lain di luar daripada kelompok margamu sendiri. Itu, Le, saran saya, Le, untuk generasi muda itu. Oke, saran saya, saya mau Lai juga berikan saran dan pandangan atau pesan terhadap yang mengaku bukan Batak. Ya, kalau saran saya terhadap yang mengaku bukbak, kalau kalian untuk memperjuangkan suku kalian seolah-olah ada suku Karo ataupun suku Malungun, tidak apa-apa. Karena sudah ada fenomena ini, mau kembali pun kalian ke dalam Batak, itu sudah mencemari orang Batak ya, terhadap suku Batak juga itu. Ya, kalaupun kalian menjadi suku Simalungun nantinya, suku Batak itu tetap ada. Gitu loh. Oke. Sangat. Dan jangan membawa-bawa nama agama. Itu aja, Le. Jangan membawa-bawa nama agama. Janganlah penonton. Kebetulan aku sih pede begu. Tolonglah. Saya sih pede begu. Mau kemana saya masuk? Ya, tolonglah. Hargai kami si pede begu ini. Kami juga manusia gitu ya. Tolong. Iya. Jangan bawa agama. Ya, kan? Lah ini si pale begu. Nah, saya permalim. Mau kayak mana lah itu nanti? Tuh. Datang teman kita dari Karo Pemena ya kan? Nah, baiklah kami si pede begu ini barbaringin. Kami juga manusia begitu ya. Kami juga butuh, sangat butuh kami diakui begitu. Itu Iya. Itu ya. Sedangkan Oke. kita gini, Le, yang parahnya, Le. Sedangkan layak si pala begu, ada yang diajarkan di si pala begu umpamanya menindas suku lain kan gak ada. Gak ada. Jadi kalau Lai tahu, saya mau cerita ke Lai dan ini mungkin ya udahlah pengalaman pribadi saya. Saya pernah 1 tahun menjadi Hindu, Nah. 1 tahun Buddha. Lai tahu, saya juga 1,5 tahun Islam. Hmm. Bapak saya seorang penginjil di gereja.
Itu saya semua hargai. Anak dari dulu ya. Jadi saya anak hargai dari dulu. semua agama itu. Nah, tapi di semua perjalanannya lah itu yang belajar tentang agama itu semua tadi, ada dia di situ mengajarkan untuk menindas kesukuan. Nggak ada. Menghargai semua ciptaan pencipta kausa prima. Jadi saya sangat tertarik, teman-teman yang beragama Batak teman-teman ya di kawasan Danau Toba yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha, kita satu kok ya, kita satu. Dan saya pejuang toleransi, dan saya mau juga kepada orang Kristen yang Batak, kalau melihat teman-teman Islam yang pakai jilbab, jangan bilang dale gitu, mereka sakit hati. Ya, teman-teman Kristen ini tolonglah. Jangan. Berjilbab kalau kamu iseli, ada songonia. Ya, sejak awal Batak itu dibawa oleh teman-teman daripada Mandailing ke kaca nasional ya. Ingat ya, yang pertama sekali memahami tentang cara berpikir, membentuk ideologi dan pemahaman adalah teman-teman dari Batak Mandailing. Siapa itu? Muhammad Amir Syarifuddin Harahap, Sanusi Pane dan koleganya, itulah nanti yang mempelopori Jong Batak. Nah, mereka yang pertama sekali membawa Batak ini ke kaca nasional, menjadi salah satu pelopor daripada Sumpah Pemuda dan kemudian peristiwa Rengas Dengklok dan kemudian proklamasi. Nah, teman-teman dari Mandailing cobalah berbicara kepada negara. 1946 sampai 1947 sampai 1949 ada kekosongan pemerintahan yang menjabat sebagai presiden atau pelaksana Presiden Amir Syarifuddin Harahap. Kenapa Amir Syarifuddin Harahap tidak pernah dibuat sebagai presiden di Indonesia? Nah, itu yang kalian perjuangkan. Ini sibuk bahas kesukuan yang gak jelas. Gugat tuh negara. Soekarno waktu dia diasingkan, masanya nikah, yang menjabat sebagai presiden adalah Amir Syarifuddin Harahap. Ya, teman-teman Mandailing angkat tuh. Biar dicatatkan kembali, kan itu kan. Kemudian teman-teman Simalungun angkatlah Tuan Kaliamsa Sinaga. Tuan Kaliamsa Sinaga salah satu perwakilan atau delegasi di dalam pertemuan konferensi meja bundar di Den Haag tuh. Dia ikut di dalam mengintervensi daripada Belanda supaya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 1949. Itu diangkat itu. Tuan Kaliamsa Sinaga. Di Karo banyak itu, di Pak-Pak juga banyak. Itu yang kita bahas. Begitu. Oke, terima kasih kepada Amang Boy KX Pangulu Balang sudah bersedia menjadi teman diskusi dan menjadi narasumber di dalam berbicara tentang entitas, etnisitas, kesukuan di kawasan Danau Toba. Nanti saya coba komunikasi lebih mendalam kalau misalnya itu nanti dibuat menjadi diskusi offline tentang perbedaan daripada paradigma entitas di kawasan Danau Toba, mudah-mudahan ada waktu supaya hadir nanti di Bekasi. Dan silakan berikan closing statement sebelum kita akhiri diskusinya. Oke, closing statement saya tidak perlu panjang-panjang. Intinya, inilah saya Pangulu Balang, yang mungkin kalian tanya apa itu Pangulu Balang. Pangulu Balang inilah Pangulu Balang itu yang hidup. Kalau dulu Pangulu Balang itu patungnya. Kalau sekarang ada Pangulu Balang yang hidup berbujuk manusia, inilah. Mau kalian cari saya karena kalian sakit hati, terserah. Mau kalian laporkan saya, terserah. Mau kalian bunuh juga saya, terserah. Karena saya tetap Batak. Gak terlalu vokal itu, Le. Ya, nggak apa-apa, Le. Memang kayak gitu kan. Daripada cuman taping-tapingan apa yang mereka buat, Le. Kan gitu kan. Itu aja, Le. Intinya kita sebagai generasi muda bangsa, teman-teman saya, adik-adik saya semua, jangan karena pembahasan-pembahasan ini kalian mengucilkan Batak-Batak yang lainnya. Tetap kompak kita semua, terkhusus untuk adik-adik saya dimanapun berada. Itu, Le. Oke, terima kasih kepada Amang Boy KX Pangulu Balang, dimanapun Amang berada, tetap sehat dan lancar semua rezekinya. Horas, salam, Oke, Le. Horas, Le. menjua-jua.